Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan geopolitik. Nah, oke, kita mulai dari definisi-definisi geopolitik ya. Geopolitik itu berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan politiki yang artinya aturan. Maka bisa diartikan bahwasanya geopolitik adalah studi tentang efek atau hubungan geografi atau posisi wilayah atau teritori terhadap politik dan hubungan internasional. Atau definisi yang lain bisa diartikan bahwasanya geopolitik merupakan bisa berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, dan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, serta tea yang berarti urusan mengenai kepentingan umum warga negara. Nah, definisi yang ketiga, geopolitik juga bisa diartikan sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa atau negara. Oke, nah, geopolitik itu banyak teori ya mengenai geopolitik, bisa dicari berbagai referensi mengenai teori-teori geopolitik. Tapi dalam sesi ini akan kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari teori geopolitik yang berada di Jawa atau Nusantara. Kerajaan di Jawa terutama mulai dari masa kerajaan Medang, kemudian Majapahit, kemudian sampai Mataram Islam. Jadi sekitar tahun 700-an Masehi hingga 1945 Masehi ini penyebutannya bisa berbeda-beda ya, namun secara umum polanya mirip atau hampir sama, yaitu tatanan dunia dibagi menjadi yang pertama bumi atau negara agung atau grand state atau core kingdom. Ini yang pertama. Jadi negara yang benar-benar dikuasai, teritorialnya bisa dijangkau oleh kekuasaan pemerintahan secara sistematis dan secara total, itu disebut sebagai bumi atau negara agung atau grand state atau core kingdom. Nah, yang kedua adalah mancanegara, yaitu negara-negara negara bagian atau provinsi yang biasanya dikuasakan kepada saudara atau orang-orang kepercayaan raja ya. Mancanegara ini mengelilingi negara agung, biasanya mengelilingi core kingdom, bisa diperintah oleh orang-orang kepercayaan raja atau keluarga raja. Nah, yang ketiga adalah Nusantara, yaitu daerah vasal yang biasanya ini terpisah laut atau perairan, atau meskipun satu daratan tapi kurang bisa dikuasai, tidak bisa dijangkau secara total oleh kekuasaan raja. Maka ini biasanya menjadi daerah vasal. Yang kemudian keempat adalah Mitre Kasatata, yaitu partners with common order. Bisa dianggap sebagai sebagai sekutu yang ada perjanjian kerjasama. Ya, ini disebut Mitre Kasatata. Nah, kemudian yang kelima adalah wilayah yang bukan sekutu atau jarang terjadi kontak dan tidak ada perjanjian kerjasama. Di wilayah-wilayah yang terlalu jauh jangkauannya, tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan kerajaan dan tidak terjadi kontak secara langsung, tidak ada perjanjian dan sebagainya. Ini adalah menjadi wilayah yang kelima. Nah, ini adalah teori secara geopolitik yang ada di wilayah Nusantara Indonesia. Ya. Di luar teori tersebut, teori yang sering diajarkan atau sering dibahas dalam ilmu modern itu mulai dari Friedrich Ratzel, itu menganggap secara geopolitik negara itu seperti organisme atau biologis yang memerlukan makan dan perlu berkembang, maka bisa terjadi pencaplokan kepada negara lain. Ini juga dilanjutkan oleh Rudolf Kelvin
Karena organisme itu memerlukan perluasan wilayah, maka terjadi adu kekuatan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Nah, negara satu dengan negara lain terjadi perebutan kekuasaan juga. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Karl Haushofer. Ini melanjutkan pandangan Russell dan Gallian. Maka dunia itu dijadikan region-region yang dikuasai oleh bangsa unggul. Terjadi perebutan kekuasaan dan hanya bangsa unggul yang mengendalikan bangsa-bangsa atau wilayah-wilayah negara yang lain, mencaplok negara yang lain. Bangsa unggul ini pada teorinya ini yang dianggap sebagai bangsa unggul itu seperti Amerika, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Nah, kemudian teori yang selanjutnya itu ada Halford Mackinder, itu teori daerah jantung atau konsep wawasan benua atau konsep kekuatan di darat. Nah, konsep Halford ini sebenarnya mirip dengan konsep geopolitik di kerajaan Jawa ya. Jadi ada daerah pusat, kemudian daerah-daerah sekitarnya mengelilingi daerah pusat, dan kekuasaannya semakin meredup jika jangkauannya terlalu jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah Alfred Thayer Mahan, itu teori maritim. Kalau daerah jantung tadi lebih masih mengunggulkan konsep kekuatan di daratnya, yang menguasai kekuatan di darat maka dia yang unggul. Alfred Thayer Mahan itu berubah menjadi teori maritim, artinya wilayah negara yang bisa mencapai atau memiliki kekuasaan hingga wilayah lautan atau konsep atau perairan, maka mereka adalah negara yang unggul atau negara yang kuat. Nah, secara geopolitik perairan atau laut akan menjadi poin penting untuk keunggulan suatu negara. Nah, teori ini berubah lagi oleh Giulio Douhet dan William Mitchell, seperti yang J.F.C. Fuller, berubah lagi setelah ada penemuan dan pengembangan pesawat. Maka negara yang berkuasa di udara, negara yang memiliki konsep dirgantara atau konsep kekuatan di udara, itu adalah akan menjadi negara yang unggul. Nah, kemudian disempurnakan, dan teori penyempurnaan ini mirip dengan teori yang telah diungkapkan secara tradisional di kerajaan-kerajaan Jawa, dilakukan yang disampaikan oleh Nicholas Spigman. Itu adalah teori garis batas atau rimland, yang dinamakan juga wawasan kombinasi. Dunia dibagi menjadi 4 wilayah atau area. Yang pertama adalah pivot area, mencakup wilayah daerah jantung. Kemudian offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa, Asia, jadi wilayah bahari. Kemudian oceanic belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa, Asia. Kemudian di luar itu adalah New World, mencakup wilayah Amerika. Jadi pembagian 4 wilayah ini mirip dengan yang tadi kita sampaikan di awal. Kalau di geopolitik kerajaan di Jawa atau Nusantara itu ada bumi atau negara atau core kingdom. Kalau dalam Nicholas Spigman menjadi pivot area. Kemudian mancanegara mengelilingi negara agung, dan Nusantara itu adalah daerah vassal yang terpisah laut, atau meskipun satu daratan tapi kurang dikuasai. Nah, ini dalam Spigman menjadi offshore continent land. Nah, kemudian ada daerah Mitrika Satata, terpisah lautan yang terlalu jauh dan kurang dikuasai, maka menjadi daerah sekutu. Nah, ini adalah oceanic belt. Kemudian negara yang bukan sekutu atau jarang kontak atau tidak ada perjanjian kerjasama, ini dalam Spigman menjadi wilayah New World yang bisa untuk dijelajahi atau menjadi negara jajahan karena tidak ada kerjasama dan sebagainya. Ya. Bagaimana dengan paham geopolitik bangsa Indonesia? Dalam paham geopolitik bangsa Indonesia, geopolitik itu diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional secara geografis, yaitu kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara.
yang apabila dilaksanakan dan berhasil itu akan berdampak langsung pada sistem politik negara, dan politik negara secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Jadi terjadi imbal balik di sini. Nah, posisi geografis kepulauan Indonesia itu yang pertama kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sedangkan kelemahannya itu terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Ini menjadi kelemahan yang harus diwaspadai. Nah, kemudian wawasan nasional dalam hal geopolitik ini, maka bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam geopolitik yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara, yang bertujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya, sehingga dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Ya, cita-cita nasional bangsa Indonesia itu ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kemudian tujuan nasional Indonesia itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, visi nasional Indonesia ini ada dalam ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Ya. Oke, jadi demikian yang kita bahas mengenai geopolitik di Indonesia. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, kamu memenangkan sebuah kompetisi bukan menang sendirian, tapi kemenangan seluruh tim. Kamu memenangkan sebuah kompetisi bukan menang sendirian, tapi kemenangan seluruh tim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.